Depan kaca saja kelihatan ya belakang. Tolong yang di belakang ngumpet dulu sebentar. Oke. Seminar tadi yang dengan narasumber Pak Edi Prabowo, Menteri Perikanan dan Kelautan, yang kebetulan satu alumni mater dengan saya. Cuman saya lebih senior, lebih lulus duluan ya. Beliau angkatan 93, saya angkatan 90. Nah, tema tadi yaitu menata ya kebangkitan Indonesia sebagai negara maritim. Kenapa tema ini? Karena memang saat ini isu ya bahwa pengelolaan tata kelola terhadap Indonesia ini memang maritim ini sangat menjadi prioritas. Oleh karena itu bahkan pemerintahan Pak Jokowi ya telah membuat kebijakan ada namanya Menko Kemaritiman. Nah, Menko Kemaritiman. Nah, dari sisi ilmu ya dari seminar tadi kita harapkan para mahasiswa itu bisa memahami antara praktek dan teori yang didapat di kampus. Bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, secara geografis Indonesia adalah negara agraris dan kepulauan, sehingga memang mayoritas selain menjadi petani adalah nelayan. Nah, oleh karena itu dengan menata kebangkitan Indonesia sebagai negara maritim ini, bagaimana efek nantinya ya bahwa sumber-sumber daya alam kelautan ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, selama ini kan kurang diperhatikan, terkelola dengan baik. Karena sumber di laut itu tidak hanya ikan saja. Ya, coba kalau sekarang ada bibit lobster. Lobster itu satu lobster itu bisa yaitu telurnya itu bisa menelur 1 juta. Dan dia bisa 4 kali. Berarti kan di dalam satu masa dia bisa menelurkan 4 juta. Nah, itu satu lobster. Bayangkan kalau kita ada beribu-ribu lobster berapa? Ribu juta, ya kan? Sedangkan lobster itu paling murah 1 kilo itu sekitar 350.000, ya kan? Nah, ini kan luar biasa. Nah, potensi ini maka kenapa di dalam seminar ini kita angkat membangkitkan Indonesia sebagai negara maritim. Karena selama ini kemaritiman kita tidak fokus dikelola secara baik. Baik perbatasannya, laut kita, bahkan banyak laut kita yang sekarang diklaim. Ya, termasuk juga kemarin yang diklaim dengan Cina, ya kan? Pulau Natuna, ya kan? Padahal jelas Pulau Natuna itu masuk ke dalam kewilayahan Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya di Konvensi Geneva ataupun PBB bahwa hukum kelautan ya internasional bahwa Kepulauan Natuna itu masuk Indonesia. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus membangkitkan ya Indonesia sebagai negara maritim, karena kemaritiman kita banyak dicaplok, ya kan, termasuk kita pernah kehilangan ya kepulauan kita, Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Nah, coba. Jadi memang ini perlu betul-betul dikelola secara baik ya. Indonesia dibangkitkan menjadi negara maritim, sehingga pemaritiman kita dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi ya yang luar biasa. Tadi Pak Menteri mengatakan kita mengelola lobster aja itu bisa kita mendapatkan 4 triliun tadi kan di dalam 1 tahun. Kan lumayan itu 4 triliun. Belum dari yang lain-lain ya kan, terumbu karang, kemudian rumput laut dan yang lain-lainnya kan. Nah, ini jika dibudayakan, dan yang terpenting tadi disampaikan bagaimana di dalam membangkitkan kemaritiman ini kita betul-betul membangkitkan perekonomian orang-orang nelayan. Nah, selama ini kan kesulitannya adalah bahwa alat-alat tangkap nelayan ya kan, kemudian juga para nelayan itu tidak dididik bagaimana cara untuk meningkatkan penangkapan ikan yang banyak. Nah, itu tadi seminar ini adalah bagaimana membangun antara teori dan praktek, sehingga karena mahasiswa tadi juga
sudah banyak yang punya budaya udang, termasuk tadi ada budaya udang Paname, ya kan? Ada tadi Mas Desa menyatakan di Babel, di Bangka Belitung, ya kan? Nah, ini merupakan potensi tatkala masyarakat ini tadinya kecil harapannya, dengan adanya hadirnya Pak Menteri diberikan penguat bahwa pemerintah akan mensupport, akan membantu agar para nelayan yang bahkan hidup di pesisir pantai itu bisa perekonomiannya meningkat. Saya kira itu. Menteri Perikanan dan Kelautan ini, ya, KKP ini, yang pertama adalah berpihak kepada rakyat. Artinya berpihak pada nelayan, ya, bukan berpihak pada pengusaha ataupun pemilik kapal-kapal besar. Nah, kemudian juga harapannya adalah nelayan-nelayan ini dibina. Bagaimana cara meningkatkan, ya, budidaya penangkapan ikan yang efektif. Kemudian bagaimana cara mengolah ikan juga. Bagaimana caranya sehingga para nelayan ini tidak hanya menjadi anteknya para tidak jadi istilahnya orang-orang yang punya modal, ya, jadi dia bisa mengelola. Kemudian juga kalau dia produksi hasil tangkapan itu, berarti kan akan menambah yaitu tenaga kerja. Nah, berarti akan menyerap tenaga kerja. Nah, itu jadi intinya harapan kami adalah dengan kami hadirkan di ini tadi pertanyaan dengan Mas Yusra juga bagus, bahwa pemerintah melihat bahwa keinginan masyarakat itu sebenarnya seperti ini, adanya campur tangan pemerintah, yaitu berpihak kepada masyarakat, yaitu para nelayan-nelayan kecil. Saya kira itu. Nah, kita ingin kerjasama. Ya, kebetulan Pak Menteri ini kan alumni Fakultas Ekonomi, ya kan. Nah, supaya apa? Supaya bisa membina juga alumni yang memang punya potensi untuk berwirausaha, ya, tetapi terbentuk dengan regulasi, aturannya yang sulit, ya kan, untuk berkembang. Misalkan tadi menyampaikan juga punya kapal tapi tidak bisa beroperasi, ya, saat zamannya kementerian yang sebelumnya, ya kan. Maka dengan kerjasama ini maka Pak Menteri akan bisa melihat, oh, regulasi yang akan dibuat ini adalah betul-betul regulasi ataupun kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat, ya, yang berpihak kepada nelayan. Saya kira itu. Baik.